Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Widya Aryani, NRP 52141000066. Saya Rika Nurlaili Dewi, NRP 521410011. Di sini kami akan menjelaskan mengenai aplikasi untuk final project mata kuliah di MJK. Aplikasi kami ini bernama AirConnect, yaitu aplikasi yang diperuntukkan untuk chatting dengan media WiFi Direct. Nah, WiFi Direct sendiri mirip dengan perangkat Bluetooth ya, di mana dia memungkinkan untuk bisa antara dua smartphone itu bisa saling terhubung tanpa menggunakan jaringan internet. Namun kelebihannya kalau menggunakan WiFi Direct, dia bisa menjangkau jarak yang lebih jauh dibandingkan Bluetooth. Nah, kemudian kami akan menjelaskan secara singkat bagaimana cara menggunakan aplikasi AirConnect ini. Nah, pertama-tama pastikan dulu bahwa device yang akan menggunakan aplikasi ini masing-masing memiliki fitur WiFi Direct. Nah, fitur WiFi Direct sendiri terdapat pada smartphone yang minimal memiliki OS Jelly Beans atau Android 4.2. Kemudian, pastikan juga kedua device ini terkoneksi pada WiFi atau access point yang sama. Kemudian, masing-masing device perlu melakukan scanning agar untuk mendeteksi device lain yang sedang menggunakan WiFi Direct. Jika sudah menemukan, langsung tekan connect, kemudian chatting bisa langsung dilakukan. Jadi pembuatan aplikasi AirConnect ini kami dasarkan pada aplikasi chatbot yang kami temukan di GitHub dan kami lakukan beberapa modifikasi terhadap source code-nya. Nah, selanjutnya kami akan menjelaskan source code yang digunakan untuk aplikasi AirConnect ini. Nah, pertama yang kami jelaskan adalah kelas mainScreenActivity.java. Nah, pada kelas mainScreenActivity.java ini merupakan main activity dari aplikasi AirConnect ini. Ini terdapat beberapa variabel yang digunakan dalam project ini. Nah, variabel-variabel yang penting yang digunakan, contohnya di sini misalnya adalah unique ID dan username. Nah, mengapa di sini unique ID itu sama dengan 0? Karena username ini sudah ada namanya. Nah, pada aplikasi ini username dalam aplikasi ini sudah ditentukan default username-nya adalah username dan user dapat mengubah username ini sesuai dengan keinginan mereka dalam dialog box yaitu unique ID. Makanya unique ID di sini nilainya diberikan nilai 0. Nah, kemudian terdapat refresh period in millisecond ini di sini merupakan periode refresh list pada button refresh yang terdapat pada aplikasi. Pada aplikasi ini juga terdapat beberapa metode yang digunakan. Yang pertama yaitu metode onCreate, di mana metode ini akan berguna untuk menampilkan halaman utama ketika kita menggunakan aplikasi AirConnect. Selanjutnya ada metode onResume. Metode ini akan dieksekusi ketika aplikasi akan mulai dijalankan setelah di-close. Selain itu, dialog halaman setting ini maksudnya adalah jika aplikasi ini baru pertama kali diinstal dan user pertama kali membuka aplikasi ini, maka yang terbuka pertama kali bukan halaman utama seperti pada metode onCreate tadi, akan tetapi halaman setting. Seperti itu. Selanjutnya yaitu metode onPause. Metode ini akan dieksekusi ketika aplikasi di-close secara paksa. Kemudian aplikasi akan bisa dijalankan lagi dengan menekan Task Manager. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai metode Public Chat Sequence Get Page Title, di mana metode ini berfungsi untuk mengatur halaman pertama atau halaman awal pada aplikasi sehingga bisa melakukan swipe antara halaman chat dan halaman history. Di sini dilakukan dengan menggunakan switch case. Selanjutnya yaitu terdapat metode kill. Nah, metode kill ini akan dieksekusi ketika pengguna melakukan close terhadap aplikasi AirConnect. Nah, di sini bisa dilihat ada chatActivity.mis active, false, dan sebagainya. Di situ artinya service yang sedang dijalankan akan dimatikan. Selanjutnya, kami akan menjelaskan kelas chatActivity.java. Pada kelas ini terdapat beberapa metode yang berfungsi untuk mengatur
halaman chatting. Nah, bisa kita lihat di sini. Pertama kali ketika kita melakukan chatting, maka aplikasi ini akan mencari atau mendapatkan room ID tertentu, room ID yang unik berdasarkan siapa lawan bicara kita. Kemudian setelah itu juga akan dilakukan pembuatan array baru setelah kita terhubung kepada device lain. Nah, berikutnya yaitu method show peer is ignoring dialog. Nah, pada metode ini terdapat pengaturan di mana pengguna bisa melakukan blok terhadap pengguna yang lainnya. Sehingga ketika salah satu pengguna melakukan blok terhadap pengguna yang lain, maka akan muncul pesan seperti berikut. Ketika pengguna mengklik OK, maka akan dilakukan eksekusi terhadap metode finish berikut, sehingga akan kembali ke halaman utama. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai kelas enable Wi-Fi direct dialog.java. Nah, pada kelas ini dilakukan pengaturan sehingga ketika pertama kali membuka aplikasi AirConnect, ketika user belum mengaktifkan Wi-Fi direct, maka akan muncul kalimat berikut ini. Nah, kalimat ini akan muncul ketika Wi-Fi direct belum dinyalakan. Ketika menekan yes, maka pengguna akan langsung masuk ke setting Wi-Fi direct yang ada pada device yang sedang digunakan. Sedangkan ketika menekan no, maka pengguna akan langsung masuk ke halaman utama. Kemudian pengguna bisa mengaktifkan Wi-Fi direct secara manual pada device-nya. Nah, berikutnya kami akan menjelaskan kelas localservice.java. Jadi di dalam kelas ini terdapat service-service yang ada pada aplikasi ini. Nah, pertama terdapat metode on new chat message arrival. Nah, di sini pada metode ini akan mengatur apa yang akan terjadi apabila terdapat message baru yang masuk ke dalam message baru yang datang. Nah, pada dasarnya jika kita mendapatkan message baru, maka di halaman utama tersebut akan muncul chat tersebut dengan nama ID orang yang mengirimi kita pesan. Nah, hal ini diatur dalam source code ini. Di sini bisa dilihat jika message 3 ini merupakan nama dari room ID kita. Nah, apabila ada message masuk, maka room ID tersebut akan diubah menjadi ID dari orang yang mengirim pesan kita. Dalam metode ini juga diatur apabila saat kita menerima pesan baru, maka kita akan menerima notifikasi pada notification bar pada device kita. Nah, notifikasi tersebut diatur dalam string notification string ini. Nah, apabila ada notifikasi dalam metode string notification string ini yang diambil dari create new message notification string ini akan memberitahukan bahwa terdapat pesan baru yang masuk. Pesan yang kita terima akan terdapat waktu di mana kapan pesan itu masuk. Nah, itu diatur dengan update time chat room last seen time ini. Update time chat room last seen time tadi diatur di metode ini. Nah, di sini akan pada timestamp tersebut akan menampilkan date dan tanggal dan jam. Untuk pengaturan pengiriman pesan digunakan dengan metode send message berikut ini. Nah, pada metode ini awalnya ketika kita menulis pesan maka akan masuk dalam bentuk string, kemudian akan dirubah menjadi dengan menggunakan convert message text to socket string format untuk dikirim ke penerima. Nah, di sini bisa kita lihat terdapat if else. Untuk if yang pertama akan digunakan ketika kita sudah pernah melakukan chat sebelumnya dengan lawan bicara kita. Kemudian untuk else-nya, else akan dieksekusi ketika pengguna baru pertama kali melakukan chatting dengan lawan bicaranya. Berikut ini adalah kelas user.java. Pada kelas ini terdapat beberapa pengaturan untuk user atau pengguna dari aplikasi AirConnect. Terdapat 3 variabel yang digunakan, yaitu variabel unique ID, IP address, dan nama. Nah, untuk melakukan chatting,
pengguna atau user harus memenuhi beberapa persyaratan terlebih dahulu. Pertama, yaitu terdapat user lain yang sedang terhubung satu sama lain. Nah, ketika user lain tidak ada, maka chatting tidak akan bisa dilakukan. Kemudian syarat yang kedua yaitu unique ID, IP address, dan nama dari kedua pengguna harus sama dengan 0. Hal ini dikarenakan diasumsikan bahwa kondisi awal device adalah baru terhubung dengan access point dan kedua device juga baru saling terhubung dengan menggunakan WiFi direct. Karena itu kondisinya harus 0. Nah, ketika kondisi 0 maka bisa dilakukan pengisian terhadap unique ID, IP address, dan nama. Selain itu, untuk IP address yang 0, pengisian akan dilakukan secara otomatis oleh access point ketika device terhubung terhadap access point tersebut. Nah, setelah dua device ini saling terkoneksi, maka syarat lain yang harus dipenuhi oleh unique ID atau username yang telah ditetapkan adalah kedua device tidak boleh memiliki unique ID yang 0. Apabila salah satunya memiliki unique ID yang 0, maka tidak akan bisa melakukan aktivitas chatting. Nah, yang kedua tentu saja IP address. Jika sama dengan unique ID, tidak boleh ada IP address yang kosong. Tentu saja karena IP address yang kosong menandakan bahwa device tersebut belum terkoneksi dengan internet. Kemudian untuk nama juga berlaku sama, yaitu tidak boleh nul untuk kedua device. Nah, kemudian untuk kondisi ini itu menunjukkan bahwa username, IP address, dan nama itu merupakan sensitive case karena karena di sini ditunjukkan dengan fungsi equals ignore case. Kami akan menjelaskan mengenai splash screen yang merupakan tambahan yang kami berikan pada aplikasi AirConnect ini. Nah, ini kelas splash screen.java yang kami gunakan untuk mengatur splash screen berupa berapa lama waktu yang dibutuhkan splash screen akan muncul. Di sini kami menggunakan 3000 milisecond. Kemudian di sini juga kami menggunakan layout.xml berupa fade in dan fade out yang akan mengatur transisi dari splash screen yang kami gunakan. Nah, ini adalah fade in dan fade out .xml yang kami buat, di mana durasinya masing-masing yaitu 1000 milisecond. Berikutnya, selain itu, kami juga mengatur pada Android manifest.xml. Untuk splash screen, di sini kami memanggil splash screen agar bisa muncul ketika pertama kali membuka aplikasi AirConnect. Di sini berupa launcher. Kemudian kami juga mengganti logo atau icon serta label dari aplikasi yang kami buat ini. Untuk mengganti icon, di sini kami menggunakan source code @drawable /logo launcher. Hal ini menunjukkan bahwa icon yang kami gunakan untuk aplikasi kami bernama logo launcher ini kami simpan di folder drawable, yaitu terdapat di dalam sini. Ini adalah logo launcher yang kami gunakan. Nah, selain itu, untuk splash screen tadi juga kami menggunakan gambar yang kami atur dalam layout XML. Nah, tampilannya seperti ini. Kami menggunakan gambar ini pada background. Nah, background di sini juga disimpan di folder drawable juga. Berikutnya kami juga mengganti nama aplikasi. Caranya yaitu dilakukan pada Android manifest.xml. Coba kita Ctrl F, kemudian tuliskan label. Nah, di sini untuk semua label di sini kami mengganti menjadi tulisan AirConnect. Nah, di sini bisa kita lihat menggantinya menjadi AirConnect. Kemudian kami juga mengganti background dari tampilan aplikasi AirConnect ini. Nah, di sini pada activity history.xml kami mengganti background pada background @drawable/hijau. Nah, di sini mengartikan bahwa gambar dari background hijau ini kami letakkan pada folder drawable. Nah, ini dia folder drawable dan hijau. Kemudian kami juga mengganti untuk background dari activity chatroom. Nah, di sini kami menggunakan background biru. Bisa kita lihat terdapat biru di
folder drawable. Jadi pertama-tama untuk menggunakan aplikasi ini kita akan mengkoneksikan dua device ini menggunakan WiFi direct. Sini yang terkoneksi dengan Oppo R2001. Nah, setelah terkoneksi, kita sama-sama membuka aplikasi AirConnect. Nah, di sini karena sudah terkoneksi dengan WiFi direct, maka sudah muncul di sini dengan user Balala dan tentunya dengan default username yang diberikan oleh AirConnect. Maka kita bisa mulai chatting. Nah, terdapat notifikasi bahwa muncul satu pesan baru. Nah, muncul chat seperti ini, kita bisa balas. Nah, dengan seperti itu kita bisa melakukan chatting dengan satu device. Yang kedua adalah fitur ignore user. Nah, fitur ignore user di sini adalah untuk memblok user tertentu jika kita tidak ingin melakukan chat. Nah, maka akan silang seperti ini. Berikutnya, pengguna juga bisa mengetahui apakah dia diblok atau tidak oleh pengguna yang lain. Pertama kita klik chatnya terlebih dahulu. Nah, akan muncul pesan bahwa pengguna ini diblok oleh pengguna yang akan dia chat. Untuk mengembangkan agar kita tidak memblok seorang user lagi, maka kita bisa setting dengan cara berikut ini. Kita masuk ke setting yang tadi sama, kemudian kita klik unignore user. Maka kita akan kembali melakukan chatting dengan user tersebut. Kelebihan dari aplikasi AirConnect ini yaitu karena pengguna bisa melakukan chatting tanpa harus terhubung langsung dengan internet. Chatting yang dilakukan pun bisa real time dan cepat. Selain itu, pengguna juga tidak bergantung kepada banyaknya sinyal pada device yang digunakan. Selain itu, kelebihan yang bisa ditawarkan oleh aplikasi AirConnect ini adalah bisa melakukan public chat dengan banyak device. Jadi tidak hanya private dengan satu device saja, tetapi bisa dengan banyak device juga seperti group chat pada Line atau WhatsApp seperti itu. Sekian setelah semua penjelasan yang telah kami berikan, telah kami lakukan, itu adalah aplikasi AirConnect dari kami. Karena kami juga masih pemula, kami minta maaf jika terdapat kesalahan dalam menjelaskan maupun kekurangan lainnya. Terima kasih.